Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Jambi. Sejarah masuknya Islam ke Jambi. Sejarah masuknya Islam di Jambi tidaklah tunggal. Teori Persia dan teori India, bahkan Hadratul Maut Yaman menjadikan wacana tentang masuknya Islam di Jambi menjadi gaya. Bahkan tutur di tengah masyarakat juga menyebutkan Islam berasal dari Turki. Mengikuti jejak Snokhard-Granji, Islam masuk ke Indonesia pada abad 12-13. Masuknya Islam setelah runtuhnya kerajaan Hindu, terutama di pantai Thames sebelumnya. Hubungan dagang antara kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu mengadakan hubungan dagang baik dengan pedagang India. Jambi selain dipengaruhi perdagangan dalam alur Selat Malaka, bergantinya sistem pemerintahan juga dipengaruhi agama. Sebelum kedatangan Islam, banyak versi. Ada menyebutkan kedatangan Islam abad 12, pengaruh Buddha dan Hindu mendominasi kehidupan masyarakat. Selama berabad-abad, ibu kota Melayu terletak di Muara Jambi, sebuah kompleks ritual politik dengan jumlah penduduk yang lumayan besar. Snyderger menyebutkan sebuah kota yang besar, barangkali lebih besar dari Palembang. Bahkan Maiskinen menambahkan bahwa situs Muara Jambi barangkali merupakan situs yang terbesar dan paling penting di Sumatera. Selain itu juga terdapat pelabuhan di Muara Sabak atau Kota Kandis yang ramai dari abad ke-12 sampai abad ke-14. Dalam F.J. Tiedemann dan P.L.F. Sigar menyebutkan masyarakat hukum yang bermukim di Jambi Hulu yaitu Onderafdeling, Muara Bungo, Sarolangun, dan sebagian dari Muara Tebo dan Muara Tembesi. Mengenal Teluk Sakti, Rantau Betuah, Gunung Bedewo, atau Rimbo Sunyi yang dikenal dengan Seloko, tempat siamang beruang putih, tempat pungko berebut tangis, rimba keramat, rimbo puyang, rimbo ganuh. Ornamen masuknya Islam di Jambi dimulai dari pesisir timur. Cerita Datuk Paduka Berhalo dan Rangkayo Hitam masih hidup dan dianggap sebagai raja yang menganut agama Islam. Datuk Paduka Berhala dan Rangkayo Hitam merupakan raja yang berkuasa di jalur perdagangan Selat Malaka. Posisi Jambi, Muaro Sabak, dan Pulau Berhala dalam lintasan Selat Malaka membuat posisi kedua begitu penting. Abad 12-18. Kesultanan di Selat Malaka mempunyai posisi penting dalam jalur perdagangan internasional dari berbagai bangsa lain seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Eropa. Islam kemudian berkembang dan menyumbang berbagai perkembangan sastra dan tulis-menulis yang ditandai dengan Arab Melayu. Dengan demikian, tidak dapat ditentukan dengan pasti dari negara mana Muslim datang dan bersentuhan dengan wilayah di Melayu. Yang pasti, kedatangan Muslim yang datang dan menyebarkan Islam kepada masyarakat berasal dari Arab, Persia, India, atau bisa saja Tiongkok. Setelah orang kayu hitam wafat, ia diteruskan oleh putranya yang bernama Pangeran Hilang yang bergelar Penambahan Rantau Kapas 1515 sampai dengan 1560. Setelah beliau berhasil membangun pondasi Islam, akhirnya pada abad ke-17 Masehi berdirilah Kesultanan pertama di Jambi yang berdasarkan Islam dengan raja pertama yaitu Sultan Abdul Qahar 1615 sampai dengan 1643 Masehi.
Di dalam Undang-Undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi dijelaskan orang Kayo Pingai merupakan anak tertua, sedangkan adiknya bernama orang Kayo Kedataran, orang Kayo Hitam, dan orang Kayo Gemri perempuan. Namun M. Nasir di dalam bukunya Keris Siginje mengenal budaya daerah Jambi justru menyebutkan orang Kayo Hitam adalah anak bungsu dari Datuk Paduko Berhalo dan Putri Pinang Mesak, Putri Selaras Pinang Mesak. Menurut Abdul Qadir Hussein, ada juga versi yang menyebutkan Islam datang dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman, dibawa oleh seorang Arab Alawiyin bernama Habib Hussein Al-Barokbah. Habib Hussein Al-Barokbah berangkat dari Yaman menuju India, dari India ke Aceh, kemudian ke Palembang. Di Palembang ia menetap serta menikah dengan anak pembesar kerajaan Palembang, serta mendapat 2 orang putra, yaitu Habib Qasim bin Hussein Barokbah dan Said Abdullah 1706 Masehi. Pada tahun 1716 Masehi, beliau melanjutkan dakwahnya menuju Jambi dan menetap di Kampung Arab Melayu, Kecamatan Pelayang, Kota Jambi. Di sana beliau mengajarkan ilmu pengetahuan seperti Al-Quran, tafsir, fikih, mazhab Syafi'i, tauhid, serta tasawuf. Di antara murid-murid dari madrasah ini adalah Syekh M.O. Bafadol, mantan rektor IAIN STS Jambi atau sekarang menjadi UIN STS Jambi. Demikian, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.